Hai, namaku Ardin. Aku seorang traveler, dan traveling menjadi salah satu aktivitas yang aku suka. Aku bisa eksplor tempat baru, bertemu orang-orang, dan melihat panorama alam yang indah. Desa Jasri niki berasal dari kata Ja dan Sri. Ja nike artinya penerestian atau lahir, dan Sri nike artinya gemulandoh atau kesuburan. Tahun 2009, saat itu di desa kami ada bule yang membuat villa. Jadi beranjak dari sana terbesit ide mulai bergerak mengajak teman-teman di Desa Jasri agar kita tidak menjadi penonton di daerah kita sendiri. Mengisi hidup dengan pengalaman adalah prinsipku selama ini. Kali ini, aku mau mengunjungi dan belajar surfing di pantai dalam Jasri. Aku bertemu Bli Komang untuk mengajariku teknik surfing. Bli Komang menyarankanku melihat hal lain untuk dieksplor di Desa Jasri. Beriring dengan waktu, ada hal-hal yang perlu kita tonjolkan seperti UKM yang ada di Jasri, terus ada kelompok nelayan, kemudian juga objek kita yang paling tidak kalah menariknya adalah pantai di dalam. Itu tempat untuk tamu-tamu surfing. Aku memulainya dengan menemui ibu-ibu pembuat dodol nangka. Baru kali ini, aku melihat pembuatan dodol nangka secara langsung. Ternyata, mengaduk adonan dodol perlu banyak kesabaran. Pengrajin dodol yang secara tidak langsung dia kan membuat dodolnya dari membeli bahan, mengolah, sampai mengemas dan menjual. Nah itu merupakan suatu daya tarik. Jadi tamu-tamu yang nginap di rumah-rumah penduduk itu ada guide yang memandu untuk menjelaskan bagaimana proses membuat dodol itu. Satu hal yang menarik adalah ketika aku mengunjungi dan mencoba langsung proses pembuatan gerabah dengan cara tradisional. Meskipun cukup sulit, tetapi ibu yang mengajariku bisa menjelaskan dengan baik. Desa kita, Desa Jasri, membuat gerabah yang dimana bahan-bahannya itu dari tanah liat, kemudian bagaimana proses buat gerabah itu sesuatu yang unik juga yang bisa kita tawarkan kepada turis. Gitu. Kadang-kadang kan ada tamu yang tinggal di Bali gitu kan, dia melihat ada kita punya perkakas seperti arit, tah, sabit gitu kan. Nah dia butuh itu sambil melihat-lihat bagaimana proses pembuatannya yang semua ala manual, tidak ada mesin. Nah sekarang mungkin sudah sedikit demi sedikit mulai dengan mesin seperti grinder. Nah itu juga merupakan suatu daya tarik untuk tamu-tamu yang datang ke desa kami. Selain melihat hamparan sawah yang luas, aku bertemu Pak Kukuh, salah seorang penduduk Jasri yang menerapkan sistem permakultur untuk berkebun di pekarangan rumahnya. Nah, jadi setelah kita adakan kerjasama dengan Yayasan IDEP, kita dibimbing, diberikan bibit, kemudian kita coba dan Astungkara berhasil. Setelah hasil dari produk ini sudah juga kita diajari bagaimana mengelola biar bisa menjadi nilai tambah. Bukan hanya ombaknya yang bagus untuk selancar, sebagian masyarakat Jasri ternyata pergi melaut. Perjalananku hari itu ditutup dengan mengunjungi salah satu seniman Desa Jasri yang sudah melanglang buana ke berbagai benua. Aku diajarkan memainkan rinde, salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Kedepan kita harapkan desa wisata ini sangat diharapkan nanti bisa memberikan kontribusi yang banyak nanti kedepannya bagi desa adat. Kami optimis sekali, terutama desa wisata yang dulu karena COVID anggaplah mangkrak.
ke depan akan menjadi booming kalau kita betul-betul mau kerjasama bahu-membahu menata kembali tempat kita. Karena belum ditata aja tamu sudah tertarik datang ke dalam pantainya yang betul-betul eksotik sekali. Mengunjungi Jasri adalah pengalaman berharga bagiku. Satu hal yang patut diapresiasi dari Jasri adalah semangatnya mempertahankan tradisi dalam perkembangannya menjadi desa wisata. Sungguh hari yang panjang dengan banyak pengalaman. Dan ternyata desa Jasri bukan hanya tentang surfing saja, tapi ada banyak potensi tersembunyi di dalamnya. Such a wonderful experience.